Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini Afidatun Najah. Di sini saya mengampu pelajaran fisika untuk kelas 10 aliyah. Untuk yang semester pertama, nanti kita akan belajar tentang hakikat fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Ya, jadi hakikat itu apa? Hakikat itu adalah inti. Inti. Nah, kemudian metode ilmiah. Kalau metode ilmiah ini mungkin di MTS udah pernah ya. Jadi dia nanti bercerita tentang tata cara metode ilmiah itu ya. Ada observasi, eksperimen, ada kesimpulan, kemudian dan keselamatan kerja di dalam laboratorium. Jadi ada ilmuwan itu di beberapa saat dia memerlukan untuk masuk ke dalam laboratorium untuk menemukan sesuatu hal yang baru. Kemudian yang kedua, besaran dan pengukuran. Nah, ini juga sekilas sudah pernah dipelajari di MTS ya. Nanti ada besaran pokok, ada besaran turunan. Nah, kemudian kalau pengukuran nanti ngukur dari mulai ngukur panjang pensil, kemudian tebalnya kertas, dan lain-lain. Kemudian vektor. Nah, vektor ini sendiri merupakan cabang dari besaran. Nah, jadi selain ada besaran pokok, ada besaran turunan, nanti ada besaran vektor, ada satu lagi besaran skalar ya. Nanti kita pelajari di bab selanjutnya. Kemudian gerak lurus ya. Ini juga sudah pernah ya di MTS ya. Ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan. Nah, kemudian gerak parabola. Gerak parabola itu apa? Gerak yang lintasannya parabola. Kalau misalnya saya punya ini misalnya saya main sepak bola nih, nah ditendang bolanya, ini kan lintasannya nanti gini. Nah, nih itu gerak parabola. Kemudian gerak melingkar. Gerak melingkar itu apa? Gerak yang lintasannya berubah lingkaran. Nah, untuk yang semester 2, yang pertama hukum Newton, yang kedua hukum Newton tentang gravitasi, yang ketiga usaha dan energi, yang keempat momentum impuls, dan yang terakhir gerak harmonik sederhana. Nah, ini juga sebenarnya di MTS sudah ada ya gerak hukum Newton ya. Ada nanti hukum Newton ada 3, ada hukum Newton pertama, ada hukum Newton kedua, sama hukum Newton ke-3. Nah, nanti kalau hukum Newton tentang gravitasi ini dia berbicara tentang apa? Nah, nanti salah satunya nanti ketika saya nih timbang ya, timbang di bumi sama timbang di Mars, nah itu beratnya beda. Nah, itu tuh nanti kita belajar di hukum Newton tentang gravitasi. Usaha energi, momentum impuls. Nah, kalau momentum impuls itu gimana? Kalau misalnya ada dua bola, satunya bergerak ke kanan, satunya bergerak ke kiri. Nah, ketika ketemu tumbukan, nah tumbukan ya, jadi gini ya. Nah, nanti bisa satunya mental ke sana, satunya mental ke sana, atau bisa mental ke sana, jalan berdua. Terus yang terakhir gerak harmonik sederhana. Nanti dia bercerita tentang ini. Contohnya pir ya. Kalau pir ini saya tarik, nanti jadi dia merenggang. Nah ini ada perubahan panjangnya. Nah, ya, masuk bab pertama, hakikat fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Jadi hakikat fisika ya, hakikat. Nah, hakikat sendiri apa? Hakikat sendiri adalah inti. Nah, fisikanya apa? Nah, ini fisikanya
merupakan ilmu pengetahuan alam yang mempelajari materi dan energi serta interaksi keduanya. Nah, jadi nanti belajar fisika pun nggak cuman ada listrik, ada magnet, gitu-gitu doang ya. Nggak, maksudnya dia di sini nanti ada macam-macam, ada belajar tentang partikel, ada mekanika, ada teori gelombang, astronomi, termodinamika, optik, elektromagnetik, sama meteorologi dan lain-lain. Nah, ini kita dengarkan ya. Ini ada cuplikan sedikit tentang ilmu fisika. Fisika. Ya, dunia kita diatur oleh fisika. Gravitasi yang menarik seluruh planet di alam semesta, pesawat terbang bertonton yang bisa melayang dan tak jatuh dari langit, sepeda yang bisa terus melaju seimbang, semuanya diatur oleh fisika. Ya, bisa sebegitu luasnya karena fisika itu adalah ilmu yang membongkar bagaimana dunia alam semesta kita bekerja. Mulai dari materi terkecil di alam semesta hingga objek super raksasa seperti galaksi, mencoba menelusuri awal akhirnya semesta ini hingga memprediksi akhir dari semuanya. Tapi juga membantu bagaimana hal sehari-hari bisa bekerja, termasuk juga untuk hal-hal yang menembus batas masuk akal. Fisika adalah ilmu tentang segalanya. Selamat datang ke ilmu yang mengatur segala hal di dunia ini. Ya. Ya. Ya, ini sedikit video tentang gambaran tentang ilmu fisika ya. Jadi dia mempelajari dari yang terkecil sampai yang terbesar, mulai dari partikel-partikel, atom-atom sampai luar angkasa ya. Tapi ya kalau tadi itu kan dia ngomong di situ semuanya diatur oleh ilmu fisika ya. Nah, tapi kalau itu menurut ilmu fisika yang ya orang fisika aja. Nah, tapi kan sebenarnya semuanya itu yang ngatur yang Allah ya, Allah yang maha kuasa lah ya. Nah, kemudian peran ilmu fisika. Jadi ilmu fisika itu dia banyak peran di kehidupan sehari-hari lah. Contohnya pembangkit listrik ya. Ada PLTU, ada PLTA, PLTS, ada PLTN, gitu ya. Jadi itu semuanya masih dalam lingkup fisika. Orang-orang yang di situ pakai ilmu fisika kalau mau ngapa-ngapain. Kemudian kereta super cepat lah. Kalau di Indonesia ini kan mungkin keretanya masih pakai magnet ya, atau ya kereta listrik lah. Lah kalau di Jepang itu dia pakai kereta super cepat. Nah, itu kenapa bisa super cepat? Nah, itu ada bahannya. Bahannya namanya bahan superkonduktor. Jadi kalau misalnya ini ada batu ya, kalau batu ini dia bersifat superkonduktor, nah saya kalau berdiri di atasnya ini mengayang apa? Nggak nempel, melayang. Nah, sama. Jadi kereta yang super cepat ini dia bahannya pakai bahan superkonduktor. Jadi keretanya itu nggak nempel, relnya itu sama rodanya ya. Kalau ada rodanya itu dia nggak nempel, makanya dia tanpa gesekan melayang straight, langsung cepat. Kemudian perkembangan gadget ya. Nah, contoh kecilnya aja perkembangan gadget ya, misalnya HP. Nah, kalau HP kan zaman dahulu itu HP-nya yang kecil ya, hitam putih lah, Nokia hitam putih itu ya. Nah, habis itu berkembang, nah ada Nokia yang agak berwarna lah, monokrom. Kemudian berkembang lagi, nah, Android atau iPhone lah ya, sama lah. Nah, kalau dulu cuma bisa dipakai telepon SMS ya, kalau ini udah bisa dipakai foto-foto lah, mau selfie bisa. Nah, kalau yang ini udah Android. Nah, kalau Android bisa dipakai video call, bisa dipakai Google Meet, bisa dipakai ya dan lain-lain ya. Nah, kemudian ultrasonografi, MRI dan ronsen. Nah, ini
fisika dalam ilmu kedokteran. Nah, ini ya. Nah, ultrasonografi ada MRI sama ada ronsen ya. Mungkin yang kalian sering dengar ronsen ya. Nah, ini juga pakai peran ilmu fisika juga. Kemudian pesawat ulang-alik untuk keluar angkasa. Nah, itu juga pakai peran ilmu fisika. Nah, kemudian jadi sebenarnya fisika dan ilmu-ilmu yang lain ya, kimia, biologi, matematika, kedokteran, teknik industri yang lain, nah itu semua saling berkesinambungan. Jadi nggak bisa kalau misalnya saya belajar fisika nggak mau aku belajar matematik. Nah itu nggak bisa. Nah kenapa? Karena di fisika sendiri dia masih tetap membutuhkan matematika, masih membutuhkan kimia, masih membutuhkan biologi. Contohnya apa? Nah, kalau misalnya orang fisika mau masuk lab ya, kan harus tahu, oh di lab itu ada bahan-bahan kimia. Nah, bahan-bahan kimia. Nah, ini ya, berarti kan harus juga. Jadi aslinya fisika dengan ilmu-ilmu yang lain ini itu saling berkaitan. Jadi nggak bisa aku mau belajar kedokteran aja nggak usah belajar fisika. Nah nggak bisa ya, jadi semuanya tetap berkaitan. Nah sekarang metode ilmiah merupakan metode yang tersusun dari langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan masalah. Nah contohnya gimana? Contohnya nih, saya punya ya, kalau misalnya Indonesia ini kan banyak gunung-gunungnya ya. Nah di gunung-gunung itu kan banyak batu-batuan besar ya. Nah di dalam batu-batuan ini, nah misalnya di batuan ini itu banyak mengandung besi, habis itu tembaga, emas, kan ada tuh, ada emas, ada nikel dan lain-lain. Ini ya. Nah sekarang kalau saya punya permasalahan ini, batu ini saya pengen ambil emasnya. Nah tahu kan sekarang emasnya lagi nilai harganya lagi tinggi, 1 gram harganya berapa? 1 juta. Nah lumayan kalau saya pengen bisnis lah, ini saya kepingin batuan ini saya ambil emasnya aja, gimana ya caranya ya. Lah ketika saya periksa di dalam lab lah, di batu ini ada kadar emasnya sekitar 0,095%. Lah bagaimana cara memisahkan logam emas dari batu-batuan itu tersebut? Lah caranya gimana? Lah yang pertama merumuskan masalah. Bagaimana cara ekstraksi logam emas dari batuan gunung Salak misalnya. Iya. Nah, kemudian nanti yang kedua ada namanya merumuskan tujuannya. Tujuannya apa? Nah, tujuannya berarti memisahkan logam emas dari batuan gunung Salak. Nah, kemudian ada namanya mengumpulkan data. Gimana cara mengumpulkan data? Nah, kita lihat-lihat tuh dari percobaan-percobaan yang lalu. Mungkin di luar negeri ada yang pernah melakukan ekstraksi logam emas dari batuan apa. Nah, itu caranya gimana? Nah, kita kumpulkan data. Oh, ternyata caranya dilarutkan dalam larutan HCl atau H2SO4 misalnya gitu ya. Nah, kemudian baru kita eksperimen. Nah, kalau misalnya HCl-nya ini 0,2 mol gini ya. Nanti
Kalau misalnya saya naikkan 0,4 mol HCl-nya, nanti kadar emasnya semakin naik atau semakin turun. Nah, gitu. Kemudian setelah dianalisis, oh ternyata kalau misalnya molnya ini tambah besar, logam emasnya tambah besar, kadar emasnya yang didapat tambah besar. Nah, nanti kemudian menyusun laporan. Setelah itu membuat kesimpulan. Jadi kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya semakin tinggi mol HCl, kadar emas semakin tinggi. Kadar emas semakin tinggi. Nah, gitu. Itu kira-kira metode ilmiah dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, kemudian ini di sini ada sikap ilmiah. Sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh ilmuwan. Nah, semuanya, nggak cuma orang fisika aja, semuanya. Nih ya, rasa ingin tahu. Oh, kalau nggak pengen tahu, terusan kita dapat dari mana eksperimen barunya? Nah, harus objektif, terbuka, tanggung jawab. Ya harus tanggung jawab. Itu yang kita laporkan itu adalah benar-benar hasil kita, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian jujur, teliti, cermat, dan hati-hati. Nah, hati-hati ini penting ya. Nanti kalau lagi netesin HCl 0,2 mol, nanti kalau ketambahan sedikit aja udah molnya udah berubah. Kemudian harus tekun. Nah, harus tekun. Nggak boleh kita males-malesan jadi ilmuwan, mau menemukan sesuatu yang baru tapi sambil tidur-tiduran, sambil males-malesan, itu terus nanti dapat apa ya? Kemudian harus kritis dan kreatif, harus kreatif. Kemudian peduli sama lingkungan, itu juga perlu ya. Nanti habis pakai HCl dibuangnya di mana? Dibuangnya di sungai. Nah, misalnya gitu. Nah, itu salah. Lah, kenapa? Nanti sungainya tercemar. Nah, terus habis itu padahal orang-orang itu masih banyak yang ngambil minum pakai air sungai, dipakai minum, dipakai cuci, ya. Nah, ya, jadi slide ini berbicara tentang keselamatan kerja. Nah, nanti kalau sebelum kita masuk ke lab itu nanti ada peraturannya biasanya ya, di pintu itu biasanya ada peraturannya apa saja yang harus dilakukan ketika masuk lab. Lah, ini yang pertama, alat keselamatan kerja di laboratorium. Nah, yang pertama biasanya harus pakai jas lab ya. Yang kedua harus pakai sarung tangan tahan panas. Lah, itu bukan kayak yang dipakai ibu-ibu itu masak itu ya, bukan yang dari plastik itu ya. Jadi kalau sarung tangan tahan panas itu dia kayak sarung tangan gunung, kain tebel. Tapi kalau gunung beda lagi ya, maksudnya itu lebih gede dan lebih tebal lagi. Kemudian kacamata pelindung. Nah, kaca pelindung ini pernah lihat ya? Nah, kayak bapak-bapak yang ngelas itu juga kan pakai kacamata pelindung ya. Kemudian masker. Nah, masker. Nah, bukan cuma karena corona aja pakai maskernya. Kalau masuk lab juga harus pakai masker. Kenapa? Karena di dalam lab biasanya juga ada bahan-bahan yang tidak bagus untuk dihirup langsung ya. Kemudian kain lap tahan panas dan tidak mudah terbakar. Kemudian harus ada P3-nya, P3K. Kemudian ada alat pemadam kebakaran. Biasanya ada yang kayak tabung kecil warna merah itu ya. Nah, yang paling penting adalah membaca tata tertib ketika di dalam laboratorium. Jadi tata tertibnya itu harus dilakukan dengan baik dan benar. Jadi setiap lab itu dia beda-beda tata tertibnya. Jadi kalau mau masuk lab fisika, nanti tata tertibnya beda sama lab kimia atau biologi. Nah, kemudian di lab itu biasanya ada lambang-lambang bahaya. Nah,
Nih, contohnya ini ya, mudah terbakar. Nah, contohnya apa? Contohnya bensin dan alkohol. Kemudian ini bahan mudah meledak. Nah, contohnya apa? Campuran hidrogen dan oksigen serta amonium nitrat. Nah, kemudian yang berikutnya oksidator. Nah, contohnya apa? Natrium peroksida dan kalium perkorat. Nah, ini bahaya bahan beracun. Nah, contohnya apa? Raksa, timbel, sianida. Kayak waktu itu ya, tahun berapa itu? Yang ada kasus Jessica sama siapa ya satunya itu. Jadi temannya itu diajak minum kopi. Nah, di kafe itu ternyata kopinya dikasih sianida. Sianida itu dia cuma dihirup aja, dia bisa meninggal. Apalagi kalau diminum ya. Kemudian ini bahaya bagi lingkungan. Contohnya apa? Asam sulfat, asam klorida. Kemudian bahan mudah berkarat. Nah, contohnya asam sulfat, asam klorida itu juga mudah berkarat. Jadi kalau bahaya bagi lingkungan itu kalau misalnya kita buangnya di sungai, nah nanti ikan-ikannya bisa mati. Ya, sebenarnya banyak, bukan cuma asam sulfat sama asam klorida ya. Untuk contoh yang bahaya bagi lingkungan. Cuman di sini saya ngambil yang gampang-gampang aja. Kemudian bahan berbahaya, nah contohnya kloroform, fenol, uap bromin. Nah ini yang terakhir, lambang ini bahan radioaktif. Nah contohnya apa? Uranium, plutonium, karbon radioaktif. Ya, untuk bab 1 ini alhamdulillah udah selesai ya. Untuk ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.